Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Jelas, Mbak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh ustadz dan ustazah di Konsorsium Yayasan Mulia. Yang kami hormati Bapak dan Ibu seluruh orang tua wali murid dan yang kami banggakan anak-anak kami dari TK, SD, SMP, dan SMA. Perkenalkanlah kami dari PPQ atau Pengembangan Pembelajaran Quran BPH bersama tim IT BPH untuk meluncing sebuah aplikasi yaitu aplikasi Al-Karim. Apa itu aplikasi Al-Karim? Aplikasi yang dikembangkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran Al-Quran di konsorsium Yayasan Mulia. Ada dua jenis aplikasi yang digunakan, yaitu aplikasi web, yaitu yang dapat diakses oleh seluruh guru Quran, dan aplikasi mobile yang dapat diakses oleh siswa. Kemudian manfaatnya apa kita menggunakan aplikasi ini? Yang pertama, progres capaian harian dan nilai ujian siswa, baik di sekolah maupun di asrama, dapat langsung tersampaikan kepada wali murid. Kemudian yang kedua, capaian harian dan nilai ujian siswa dapat diakses kapanpun dan dimanapun apabila dibutuhkan. Dan yang ketiga, wali siswa ikut terlibat dalam kegiatan pembelajaran Al-Quran siswa di rumah melalui pengisian Gemaku. Dan yang terakhir, riwayat pembelajaran Al-Quran siswa tersimpan di sistem dan dapat diakses sewaktu-waktu dengan mudah. Kemudian adapun fitur-fiturnya akan disampaikan oleh tim IT kami, yaitu Mbak Salma dan Mbak Ani. Monggo. Untuk aplikasi mobile ini ada 6 fitur utama. Yang pertama ada Gemaku. Fitur Gemaku ini nanti digunakan oleh wali siswa untuk memasukkan capaian harian, pasin, lawah, dan murojaah siswa di rumah. Gitu. Jadi ini seperti laporan Gemaku yang sudah ada, cuma nanti eh, laporannya ini dipermudah dengan menggunakan aplikasi mobile gitu. Dan yang kedua itu ada mutabaah. Fitur mutabaah ini digunakan untuk melihat capaian harian tahsin, tilawah, dan tahfidz siswa di sekolah maupun asrama, kalau siswanya itu asrama. Jadi nanti untuk mutabaah ini, wali siswa itu hanya bisa melihat yang mengisi itu nanti dari guru Quran, ketika siswa itu sudah selesai setoran atau mungkin hafalan di sekolah, nanti guru Quran itu akan menginput tadi yang disetorkan siswa. Nah, kemudian nanti dari wali siswa bisa mengakses data yang tadi sudah diinput oleh guru Quran melalui fitur mutabaah ini. Gitu. Kemudian ada fitur hasil ujian. Fitur ini digunakan untuk melihat nilai hasil ujian tahfidz, tahsin, tasmi, dan kenaikan jilid yang sudah dilakukan di sekolah. Gitu. Jadi nanti ketika ada siswa yang sudah selesai ujian, nilainya akan diinput guru Quran di aplikasi Al-Karim. Gitu. Nanti nilainya akan langsung muncul di aplikasi. Jadi wali siswa di rumah bisa langsung tahu nilai hasil ujian siswa tanpa perlu nunggu rapatan. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada beberapa fitur penunjang juga. Yang pertama ada buku Al-Karim. Buku Al-Karim ini nanti digunakan untuk mengakses buku Al-Karim secara digital. Jadi nanti wali siswa di rumah akan dimudahkan dengan ini akses buku Al-Karim digital. Mungkin kalau selama ini kan adanya baru versi cetaknya, gitu, versi hard copy-nya. Nah ini nanti lewat aplikasi ini buku Al-Karim itu bisa diakses kapan saja dan di mana saja gitu. Kalau ada koneksi internet. Kemudian
di aplikasi ini juga ada Murotal untuk memutar audio Murotal Al-Karim. Jadi nanti disediakan dua versi Murotal, nggih. Ada Murotal yang per surat dan ada juga Murotal yang per ayat gitu. Nanti untuk Murotal ini yang sudah ada audionya itu dari juz 26 sampai juz 30. Kalau untuk Murotal yang per ayat itu nanti baru ada di juz 30. Tapi insya Allah ke depannya eh, bisa jadi akan ditambah untuk audio Murotal. Dan yang terakhir ada juga Asmaul Husna dan doa belajar. Ini untuk Asmaul Husna dan doa belajar diambil dari buku Al-Karim bacaannya. Kemudian untuk Asmaul Husna itu ada audionya juga yang bisa diputar. Selanjutnya eh, langsung ke demo aplikasi saja. Tadi dari wali siswa sudah diberi ini ya akses untuk ke aplikasi Al-Karim melalui undangan. Nah, nanti ketika linknya itu dibuka, akan eh, diarahkan ke Play Store. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu perlu mendownload aplikasinya terlebih dahulu. Nah, nanti ketika sudah di-download, nah ini nanti tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi tadi Bapak Ibu sudah diberi akses melalui surat undangan, ada email dan password siswa yang dapat digunakan untuk login ke aplikasi. Nah, nanti loginnya di sini ya Bapak Ibu. Tadi ada beberapa yang masih menanyakan untuk akses login. Jadi aplikasinya perlu di-download dulu, baru setelah itu baru bisa memasukkan email dan password di dalam aplikasi. Nah, nanti ketika email dan password yang diberikan melalui surat undangan itu sudah dimasukkan, nah nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman ini dashboard aplikasi. Kurang lebih tampilannya seperti ini, beranda aplikasi. Ini tadi ada fitur-fitur yang sudah sempat dijelaskan. Jadi di sebelah atas ini tadi ada Al-Karim, kemudian Murotal, Asmaul Husna, dan doa belajar. Dan untuk Gemaku dan Mutabaah itu ada di sebelah sini. Saya akan bahas mulai dari yang buku Al-Karim. Nah, ini jadi nanti ya, bisa dipilih jilid yang ingin dibuka untuk buku Al-Karimnya. Ini ketika pertama kali dibuka, aplikasi akan mendownload bukunya terlebih dahulu. Jadi emang proses loadingnya bisa agak lama tergantung pada koneksi internet Bapak Ibu di rumah. Oke, ini semisal kita coba buka yang jilid PAUD nih. Ini nanti di sebelah bawah ini ada keterangan halaman yang sedang dibuka, ini yang warna hijau, kemudian yang di sebelah sini itu halaman totalnya, jadi keseluruhan untuk jilid PAUD itu ada 50 halaman, kemudian ini sekarang kita ada di halaman pertama. Nanti untuk akses ganti halaman bisa lewat ini panah di sebelah bawah, atau juga bisa digeser langsung dari bukunya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini nanti ada beberapa halaman yang sudah ada contoh audio bacaannya. Ini nanti ditandai dengan di sebelah atas ini ada tombol untuk memainkan audio. Ini ada tulisan bagaimana bunyinya. Nah, ini nanti halaman yang ada tulisan ini itu berarti sudah ada audionya, audio contohnya gitu. Mainkan. Oke, kurang lebih seperti itu nih. Untuk buku Al-Karimang sudah ada audionya, itu baru sebagian di jilid PAUD. Insya Allah ke depannya akan ditambahkan lagi. Ini untuk buku Al-Karim. Nah, ini yang tersedia ada dari jilid PAUD sampai murid tajwid nih. Selanjutnya,
eh, ke murotal. Nah, ini seperti yang tadi disampaikan. Jadi untuk murotal itu ada dua, murotal per surat dan per ayat. Nah, bedanya gimana? Nah, nanti ini kita dibuka di dalam ini misal yang murotal surat. Nah, ini ada dari juz 27 sampai juz 30. Nanti bisa dipilih aja sesuai kebutuhan. Nah, ini misal kita coba buka yang juz 30, juz 27, maaf. Nanti di sini akan tampil surat-surat yang ada di juz 27. Nanti ini bisa di play lewat ini tombol yang di sebelah bawah ini. Kalau bisa dengan diklik suratnya, misal surat yang mau didengarkan belum terpilih. Kalau kita putar surat anjing. Oke. Untuk surat yang diputar ini, surat-surat yang ada di murotal ini sudah memakai murotal Al-Karim gitu. Jadi sudah sesuai dengan yang digunakan di KYM. Ini untuk murotal surat. Selanjutnya, untuk murotal per ayat, nah ini bedanya. Kalau murotal per ayat, ini baru ada dari juz 30 ya. Nanti ini murotalnya itu diputarnya per ayat. Kalau yang tadi per satu surat, kalau yang ini itu sudah per ayat, sudah dipenggal per ayat gitu. Dan setiap audionya itu nanti ayatnya sudah otomatis diulang 3 kali. Kali ini kita buka surat Al-Ahzab. Nah, ini sudah per ayat gitu ya. Kalau yang tadi per surat, kalau yang ini sudah dipenggal per ayat. Jadi, misal butuh audio dari ayat tertentu aja, ini nanti bisa langsung diklik ayatnya. Contohnya untuk ayat 2 surat Al-Ahzab gitu. Ini mungkin eh, fitur ini akan dibutuhkan di terutama TK dan SD. Nah, anak TK dan SD yang mungkin butuh murotal per ayat, nah di sini sudah disediakan. Mungkin kalau satu surat terlalu panjang, bisa memutar yang per ayat ini, yaitu untuk murotal per ayat. Selanjutnya, di sini ada Asmaul Husna dan doa belajar juga. Untuk Asmaul Husna ini diambil dari buku Al-Karim. Ya, ini ada bacaannya. Dan ini ada audionya juga untuk Asmaul Husna, sama seperti Al-Karim tadi. Jadi audionya itu di-play dengan menekan tombol yang di sebelah atas ini. Ini untuk audio Asmaul Husna, ini audionya yang dipakai di sini gitu. Ini eh, koneksi internetnya agak lama, butuh waktu untuk mengeload audionya. Nah, jadi itu audio Asmaul Husna yang dipakai. Di selanjutnya untuk doa belajar. Nah, untuk doa belajar ini sama kayak Asmaul Husna tadi, jadi mengambil dari buku Al-Karim. Nah, untuk doa belajar ini tidak ada audionya, guys, jadi hanya bisa diakses tampilannya saja begitu. Selanjutnya untuk Gemaku. Nah, Gemaku ini tadi seperti tadi yang sudah disebutkan, ini nanti inputnya dari orang tua. Jadi orang tua atau mungkin siswanya juga bisa langsung ngisi Gemaku dari aplikasi ini gitu. Jadi ada 3 kegiatan dalam Gemaku di sini ada baca jilid, baca Al-Quran, dan murojaah. Dan nanti untuk siswa yang semisal sudah selesai membaca jilid Al-Karim, nanti tidak perlu mengisi mutabaah baca jilid. Gitu. Sebaliknya, jika ada siswa yang mungkin baru baca jilid dan belum baca Al-Quran, nanti cukup isi yang baca jilid aja. Jadi baca Al-Qurannya tidak perlu diisi. Dan yang wajib itu ada murojaah. Jadi nanti ketika siswa itu sudah mengisi baca jilid dan murojaah atau mungkin baca Al-Quran dan murojaah, nah itu nanti siswa akan mendapat ini bintang hijau yang di atas ini. Kalau bintang kuning ini didapat ketika eh, bintang kuning itu didapat ketika salah satu kegiatan sudah terisi. Nah, ini contohnya jadi ketika sudah ada kegiatan yang diisi itu nanti akan ada datanya seperti ini. Kalau yang belum ini masuk kosong.
Ini mungkin saya demokan cara pengisiannya, guys. Nah, ini untuk baca jilid. Nah, nanti akan di awal ketika diklik akan muncul pertanyaan seperti ini. Apakah siswa sudah membaca Al-Karim hari ini? Dan nah, nanti ini bisa lanjut ke halaman selanjutnya. Nanti untuk inputnya seperti ini. Jadi untuk Al-Karim itu jilidnya dipilih dulu, jilid berapa tadi yang sudah dibaca. Kemudian dimasukkan dari halaman berapa sampai halaman berapa gitu. Semisal ini dimasukkan dari halaman 1 sampai halaman 3. Kemudian jika sudah bisa disimpan. Nah, nanti datanya akan langsung tampil di sebelah sini. Tadi yang kita masukkan ya. Kemudian untuk baca Al-Quran ini kebetulan tadi sudah diisi. Jadi kalau sudah diisi kemudian dibuka kembali itu eh, data yang tadi sudah diisi kan akan tampil. Nah, ini nanti misal ada ada mungkin siswa atau wali siswa yang masukkan datanya salah. Jadi ini nanti bisa diedit lagi gitu. Editnya cukup dengan diklik lagi ke kegiatan yang ingin diedit gitu. Jadi misal ini kan sudah diisi halaman 2 sampai 6 gitu ya, tapi semisal mau diubah halamannya salah. Jadi dari halaman 2 sampai halaman 8. Nanti ini bisa diklik lagi aja. Kemudian langsung aja diubah. Jadi ini baca Al-Qur'annya diubah dari halaman 2 sampai halaman 8 gini misal. Oke. Nah, nanti kalau sudah selesai bisa langsung diklik tombol simpan ini di bawah ini. Oke. Nah, nanti ketika sudah disimpan, datanya akan berubah. Tadi kan dari halaman 2 sampai 6 ya. Nah, sekarang setelah diedit ini jadi halaman 2 sampai 8. Gitu. Dan terakhir untuk murojaah. Nah, nanti akan seperti ini. Jadi untuk murojaah itu ada dua opsi yang bisa dipilih. Murojaahnya dari halaman berapa sampai berapa atau dari surat apa gitu. Surat untuk surat. Nah, ini nanti bisa dipilih dulu jusnya, kemudian bisa dipilih suratnya gitu. Ini untuk surat bisa dipilih lebih dari satu nih. Jadi, misal sudah setoran juz 27 surat Ar-Rahman dan Al-Waqiah tentang dua surat ini, kemudian bisa langsung diklik tombol sini. Jika sudah tersimpan, akan muncul datanya di sebelah bawah sini. Nah, nanti data yang sudah diisi oleh siswa atau wali siswa melalui aplikasi lewat Turbomaku ini akan dapat diakses oleh guru Qurannya masing-masing lewat aplikasi guru Quran gitu. Itu untuk Gemaku. Kemudian mutabaah. Mutabaah ini seperti yang tadi sudah dijelaskan diisi oleh guru Quran guys. Jadi untuk wali siswa atau siswa itu tidak perlu mengisi. Nah, ini kebetulan siswa yang sedang login itu siswa asrama. Jadi untuk siswa asrama itu nanti akan muncul dua pilihan, sekolah dan asrama. Tapi nanti ketika siswa itu dia mungkin ngambil program full day yang nggak asrama, nah nanti eh, data yang tampil itu hanya data sekolah. Jadi nggak akan ada muncul opsi sekolah dan asrama ini. Gitu. Langsung baca jilid, baca Al-Quran dan tafsir. Nah, ini data di sini akan muncul ketika guru Quran sudah menginput di aplikasi guru Quran. Ini eh, semisal ini ya, di tanggal 8 Mei, guru Quran sudah mengisi baca Quran. Jadi siswa di sekolah itu dia sudah baca surat Az-Zariyat ayat 1 sampai Az-Zariyat ayat 51 gitu. Nah, nanti ini akan muncul keterangannya juga apakah setorannya itu ulang atau lanjut gitu. Dan apabila ada catatan, nanti bisa dimasukkan oleh guru Quran di sini. Jadi siswa atau wali siswa itu bisa tahu, misal salahnya itu masih di mana atau nanti ada apa yang guru Qurannya sampaikan itu lewat catatan ini. Kemudian kalau siswa sakit itu nanti juga dari guru Qurannya bisa ngasih keterangan, guys. Jadi orang tua juga bisa tahu, semisal siswa hari ini tidak setoran karena sakit, atau mungkin nanti karena izin, itu juga akan muncul tulisannya di sebelah sini. Oke, ini contohnya untuk kegiatan tahfidz. Ini.
di tanggal ini siswa sudah setoran dengan guru Quran ini. Nah, yang disetorkan itu semisal di sini Al-Baqarah ayat 142 sampai Al-Baqarah ayat 153. Dan keterangannya ini di sini dapat ulang gitu. Jadi eh, perlu disetorkan ulang di kemudian hari ke guru Qurannya gitu. Itu untuk mutabaah nggih. Kemudian di sebelah bawah sini ini juga ada pencapaian yang diupdate tiap bulan gitu. Jadi nanti orang tua atau siswa juga bisa tahu bulan ini siswa itu sudah murojaah juz berapa saja, kemudian sudah baca Al-Quran mandiri berapa halaman, atau sudah menghafal surat eh, dari surat apa, ayat berapa, sampai surat apa, ayat berapa gitu. Selanjutnya, untuk menu hasil ujian ini bisa diakses lewat ini menu hasil ujian di sebelah bawah. Nah, ini ada 4 ujian ya. Di sini seperti yang tadi sudah disampaikan, jadi ada tahsin, tahfidz, tasmi, dan naik jilid. Untuk yang tahsin, nah ini nanti karena dilakukan per tengah semester dan akhir semester, nanti perlu milih dulu. Jadi ujian mana yang mau dilihat, ujian tahsin di semester mana yang mau dilihat. Dan isinya kurang lebih seperti ini. Jadi akan ada tahun ajarannya, kemudian semesternya, tipe ujiannya, apakah itu ujian tengah semester atau akhir semester. Kemudian ada rincian nilainya juga. Kalau nilai tahsin ini saat ini penilaiannya ada 3, yaitu kelancaran, makhraj, dan tajwid. Nanti ada nilainya masing-masing di sini. Dan ada status nilainya, itu lulus atau tidak. Kemudian apabila ada catatan dari pengujinya, nanti bisa muncul di sebelah sini. Kemudian untuk nilai tahfidz, nah ini nanti akan tampil seperti ini. Jadi untuk dari juz 26 sampai juz 30, karena nilai ujian tahfidznya itu per surat, nah nanti akan tampil seluruh nama seluruh surat yang ada di juz tersebut. Kemudian nanti untuk surat-surat yang sudah ada nilainya akan muncul nilainya di sebelah kanan sini gitu. Tapi untuk surat-surat yang nilainya belum disetorkan, nah nanti akan eh, ada strip seperti ini gitu. Itu berarti belum disetorkan gitu ya, belum ada nilainya. Ini untuk ujian tahfidz. Oh, kemudian untuk yang juz awal-awal nanti tampilannya akan kurang lebih seperti ini gitu. Jadi ini misal siswa setoran juz 2 langsung 1 juz. Nah, ini nanti nilainya langsung seperti ini. Jadi nggak bersurat lagi kalau juz 1 sampai juz 25 gitu. Kemudian untuk ujian tasmi, nah, nanti akan tampil seperti ini. Jadi ketika siswa itu nilai tasmiyah sudah diinput, dia akan eh, ada tampilan informasi nilai ujian. Jadi ujian tasmiyah itu di tanggal berapa, kemudian yang di tasmi itu juz berapa, nilainya berapa, kemudian statusnya lulus atau tidak. Kemudian nanti ada penyimaknya siapa, kemudian apabila ada catatan nanti guru Quran bisa masukkan di sini. Yang terakhir untuk ujian naik jilid. Ada siswa yang sudah selesai baca jilid tertentu, nah nanti kan akan diujikan untuk naik ke jilid selanjutnya. Nah, nanti nilai ujiannya akan masuk di sini. Nah, ini kebetulan siswanya ujiannya 3 kali, nggih, jadi dia mengulang-mengulang seperti itu. Nanti, nih, untuk detailnya seperti ini, jadi akan muncul tanggal ujian, kemudian yang diujikan itu jilid berapa, nilainya berapa, kemudian statusnya lulus atau tidak. Kemudian ini ada pengujinya siapa, apabila ada catatan dari pengujinya, nah nanti akan dimasukkan di sebelah sini. Untuk nilai hasil ujian. Oke. Kemudian, nah di ini di menu profil, Bapak Ibu juga bisa melihat ini profil siswa. Jadi ada data di sini.
Ini nanti ada keterangan juga guru Qurannya siapa aja. Kemudian misal siswa itu asrama, nanti akan ada nama musyrif atau musyrifah pengampu halakoh di asrama seperti itu. Ya, nanti apabila siswa butuh untuk mengganti password, di sini ada menu ganti password. Jadi untuk wali siswa atau siswa yang saat ini masih menggunakan password default, password yang diberikan di surat itu bisa kalau mau ganti lewat sini ya, lewat menu ganti password. Nah, nanti masukkan aja password barunya, yang dimasukkan konfirmasi password baru. Untuk passwordnya itu minimal 8 karakter biar bisa disimpan gitu. Dan nanti passwordnya akan terganti gitu ketika login lagi. Dan di sini juga ada fitur ganti akun. Nah, fitur ini penting untuk Bapak Ibu yang punya anak lebih dari satu di KYM. Jadi nanti Bapak Ibu nggak perlu login logout ganti akun anak gitu, tapi nanti bisa pakai fitur ganti akun. Jadi ini di sini akan ada eh, akun yang sedang login saat ini. Nah, ini ada centang hijaunya seperti ini. Dan apabila ingin menambah akun di aplikasi, nanti bisa diklik tambah akun di sini. Nanti Bapak Ibu akan perlu login lagi, jadi akan diarahkan ke halaman login. Kemudian bisa dimasukkan password dan email dari akun lain yang ingin dimasukkan gitu. Ini semisal dimasukkan akun, nah seperti ini. Jadi nanti eh, ini untuk mutabaah dan gemaku yang ditampilkan di sini itu akan eh, apa ya, mutabaah siswa yang sedang login gitu. Jadi, nah ini bisa dilihat di ganti akun, ya. Tadi baru ada akunnya Amar Ardi aja, tapi sekarang kita sudah ada dua akun, satu lagi akun Mulia yang barusan kita login. Nah ini ketika dibuka menu mutabaahnya, nah nanti menu mutabaah yang akan tampil di sini itu mutabaah miliknya Mulia yang saat ini sedang login. Nah, ketika kita mau akses tabaah punyanya Amar, semisal, nah nanti ini kita bisa ganti ke akunnya Amar. Jadi nanti ini diklik ganti akun, kemudian klik akun Amar. Nanti ketika di sini sudah ganti nama, itu berarti sudah hasil ganti akun gitu. Jadi ini ketika dibuka mutabaah, nah, mutabaah yang tampil itu mutabaah anaknya Amar. Terakhir, apabila nanti eh, Bapak Ibu atau siswa perlu keluar dari akun, ini ada fitur logout di akhir sini gitu. Jadi nanti ketika misal ada lebih dari satu akun yang sedang login, kemudian ditekan akun logout, nah akan ditekan tombol logout, nanti otomatis akun itu akan keluar dan akun yang keluar itu eh, akun yang terlogout itu satu akun yang sedang login gitu. Jadi misal ini saat ini kita sedang login akunnya punya Mulia gitu. Kemudian ketika kita eh, pencet tombol logout, nah nanti ini akan pindah ke akun yang sedang login yaitu akunnya Amar. Nah, jadi ini bisa dilihat akun yang sedang login itu cuma akunnya Amar. Akun yang Mulia tadi sudah logout gitu, sudah keluar dari aplikasi. Mungkin Bapak Ibu yang sudah download aplikasi dan sudah eh, mungkin Bapak Ibu bisa sambil dicoba nggih, bisa yang sudah download aplikasi bisa segera dicoba login untuk email dan passwordnya seperti yang ada di undangan. Nah itu ya nanti bisa sambil dicoba. Kalau ada kendala bisa disampaikan. Oh iya, ini semisal nanti Bapak Ibu ada lupa password untuk login, jadi semisal sudah pernah login kemudian sudah ganti password dan lupa passwordnya apa, nah nanti itu bisa menghubungi guru Quran, nggih. Jadi kalau ada kendala apa-apa bisa disampaikan ke guru Quran dan nanti dari guru Qurannya yang menyampaikan ke kami gitu. Atau kalau Bapak Ibu ingin tanya langsung ke kami bisa lewat nomor yang ada di undangan. Jadi di undangan itu sudah ada kontak personnya, sudah ada CP-nya, ada nomornya juga di situ. Nah, nanti
Ketika ada kendala bisa langsung menghubungi nomor di situ atau ke guru Qurannya juga bisa gitu. Nanti lebih enak-enak. Ini seperti itu saja. Oke, ini saya langsung kembalikan ke MC saja, nggih, Ustaz Anton.